Romo, Bruder, Suster, Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih di dalam Kristus. Selamat sore dan berkah dalam. Hari ini kita merayakan Misa Hari Raya Pentakosta. Perayaan Ekaristi sore ini akan dipimpin oleh Romo Aloysius Dian Permana SC. Kotak kolekte akan diedarkan ke umat setelah doa umat, sedangkan kotak sumbangan dana pembangunan setelah doa sesudah komuni. Mohon kerelaan dan partisipasi umat. Untuk menjaga ketenangan selama perayaan Ekaristi, kami mohon kepada seluruh umat agar berkenan menonaktifkan HP. Dan marilah kita berdiri menyanyikan lagu pembuka Datanglah Roh Maha Kudus. Go
Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu. Para Bapak, Ibu, Bruder, rekan-rekan muda, dan adik-adik sekalian, selamat sore berkah dalem. Selamat sore berkah dalem. Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Pada Ekaristi sore ini, kita bersama dengan seluruh gereja merayakan Hari Raya Pentakosta. Melalui bacaan Injil, kita diajak untuk merenungkan betapa luar biasanya kasih Allah dengan menghadirkan Roh Kudus di antara kita semua. Marilah kita hening sejenak, kita mempersiapkan diri kita agar kita layak dan pantas mengikuti perayaan Ekaristi pada sore hari ini. Kita lanjutkan dengan pemercikan air suci.
Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Kemuliaan pada Allah di surga, dan damai di bumi, kepada orang yang berkenan padanya. Kami memuji Dikau, kami meluhurkan Dikau, kami menyembah Dikau, kami memuliakan Dikau, kami bersyukur kepadamu karena kemuliaan-Mu yang besar. Ya Tuhan Allah Raja Surgawi, Allah Bapa yang Maha Kuasa. Ya Tuhan Yesus Kristus, Putra yang tunggal, ya Tuhan Allah, Anak Domba Allah, Putra Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kasihanilah kami. Engkau yang menghapus dosa-dosa dunia. Kabulkanlah doa kami. Engkau yang dulu di sisi Bapa, kasihanilah kami. Karena Engkaulah kudus, hanya Engkaulah Tuhan, hanya Engkaulah Maha Tinggi. Ya Yesus Kristus, bersama Roh Kudus, dalam kemuliaan Allah Bapa. Dalam Ekaristi saudari ini, kita diajak untuk berdoa bersama dengan seorang umat agar dilancarkan dalam menempuh ujian semester. Mari kita sampaikan permohonan kita masing-masing. Kita satukan dengan doa pembuka. Mari kita doakan bersama. Allah Bapa kami, Engkau telah menghimpun kami yang berbeda-beda ini menjadi satu tubuh dalam satu roh. Semoga Roh-Mu merangi hati yang keruh, menguatkan yang lemah, dan menyegarkan yang lelah dengan kuasa sabda yang akan Kau firmankan hari ini, dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus,
hidup dan berkuasa, Allah sepanjang segala masa. Amin. Mari kita dengarkan sabda-sabda Tuhan. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Ketika tiba hari Pentakosta, semua orang yang percaya akan Yesus berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Lalu tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain, seperti yang diilhamkan oleh Roh itu kepada mereka untuk dikatakan. Waktu itu di Yerusalem berkumpul orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena masing-masing mendengar rasul-rasul itu berbicara dalam bahasa mereka. Mereka semua tercengang-cengang dan heran, lalu berkata, "Bukankah semua yang berbicara itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Partia, Media, Elam, kita penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma, baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab. Kita semua mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan oleh Allah." Demikianlah sabda Tuhan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi pujilah Tuhan, hai jiwaku, Tuhan Allahku, Engkau sungguh besar, betapa banyak karya-Mu, ya Tuhan. Semuanya Kau buat dengan kebijaksanaan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi.
apabila Engkau mengambil roh mereka, matilah mereka dan kembali menjadi debu. Apabila Engkau mengirim roh-Mu, mereka pun tercipta kembali, dan Engkau membarui muka bumi. Utuslah Roh-Mu, ya Tuhan, dan jadikan seluruh muka bumi. Biarlah kemuliaan Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Biarlah Tuhan bersukacita atas semua yang diciptakannya. Biarlah renunganku berkenan kepadanya. Aku hendak bersukacita karena Tuhan. Pembacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal di dalam dirimu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, maka ia bukanlah milik Kristus. Tetapi jika Kristus ada di dalam dirimu, maka tubuhmu memang mati karena dosa, tetapi rohmu hidup karena kebenaran. Dan jika roh Allah yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam dalam dirimu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam dalam dirimu. Jadi saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, sehingga harus hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, maka kamu akan hidup. Semua orang yang dipimpin roh Allah adalah anak Allah. Sebab kamu menerima bukan roh perbudakan yang membuat kamu menjadi takut lagi, melainkan roh yang menjadikan kamu anak Allah. Oleh roh itu kita berseru, Aba, ya Bapa. Roh itu memberi kesaksian bersama-sama roh kita bahwa kita ini anak Allah. Dan kalau kita ini anak, berarti juga ahli waris, yakni ahli waris Allah.
sama seperti Kristus. Artinya, kita berhak menerima janji-janji Allah seperti Kristus. Dan jika kita menderita bersama dengan Kristus, kita juga akan dipermuliakan bersama dengan Dia. Demikianlah sabda Tuhan.
Datanglah Roh Kudus, penuhilah hati umat-Mu, dan nyalakanlah di dalamnya api cinta-Mu. Tuhan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Yohanes. Pada perjamuan malam terakhir, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan berikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya. Jika seorang mengasihi aku, Bapakku akan mengasihi dia, dan kami akan datang kepadanya dan diam bersama-sama dengan dia. Barang siapa tidak mengasihi aku, ia tidak menuruti firman-Ku, dan firman yang kamu dengar itu bukanlah daripadaku, melainkan dari Bapa yang mengutus aku. Semuanya ini kuatakan kepadamu, selagi aku berada bersama-sama dengan kamu. Tetapi penghibur, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudara terkasih, selamat sore, berkah dalam. Sebelumnya saya mau bertanya, siapakah di antara kita yang merasa pantas untuk menyambut tubuh Kristus, dan siapakah di antara kita yang sungguh merasa pantas untuk datang ke rumah Tuhan? Silahkan dijawab masing-masing dalam hati saja. Dalam hidup harian kita, tak jarang kita sendirilah yang seringkali menghakimi diri kita sendiri.
Tuhan, saya habis konflik dengan istri atau dengan suami saya. Saya merasa malu untuk pergi ke gereja. Tuhan, tadi saya ketahuan mencuri uang teman saya. Saya tidak pantas untuk menyambut tubuh Kristus. Tuhan, saya habis berbuat ini dan itu. Saya sungguh tidak merasa pantas untuk menyambut tubuh dan darah-Mu. Tak jarang kita sendirilah yang menghakimi diri kita sendiri. Tetapi kita juga seringkali mengabaikan rahmat yang diberikan Tuhan kepada kita. Pulang dari gereja tidak menjadikan kita juga orang-orang yang suci. Setelah menyambut tubuh Kristus juga tidak menjadikan orang-orang atau kita semua menjadi saleh. Tetapi pertanyaannya adalah, apakah setelah kita pulang dari gereja, setelah kita menyambut tubuh dan darah Kristus, kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Tuhan sudah mengasihi saya. Pertanyaannya adalah, apakah sungguh aku berbuat kasih untuk sama dan juga untuk Tuhan? Kita senantiasa diberi kesempatan oleh Tuhan untuk menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih baik lagi. Bahkan jika mungkin pernikahan di antara kita ada yang tidak beres atau mungkin ada masalah sehingga kita tidak bisa terima komuni, gereja juga memberikan kesempatan untuk membenahi. Tuhan tidak pernah menghakimi kita semua. Oleh karena itu, gereja juga memberikan pedoman, syarat, apapun yang harus ditempuh supaya masalahnya cepat selesai. Dengan demikian, gereja juga sudah merumuskan kira-kira masalahnya ini, kemudian solusinya apa. Akan tetapi tak jarang kita sendirilah yang merasa enggan untuk membereskan semuanya itu. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan, Yesus memberikan pernyataan bahwa Ia akan senantiasa menyertai kita lewat penghibur, yaitu Roh Kudus sendiri. Terkadang memang tidak mudah untuk merasakannya. Bagaimana mungkin kita setiap hari dari pagi sampai malam bisa merasakan kehadiran Roh Kudus dalam hidup kita? Suatu kali ada teman saya yang bercerita demikian. Waktu itu ia diajak oleh teman-temannya untuk mencontek ketika ujian. Mereka sudah sepakat mau mencontek bersama, kemudian membuat catatan-catatan kecil yang diselipkan, entah itu di sepatu, di baju, di tempat pensil, dan sebagainya. Tetapi ketika ia hendak mencontek, ada suara yang mengatakan, jangan dilakukan. Kemudian teman saya itu akhirnya tidak jadi mencontek. Parahnya adalah semua teman-temannya itu mereka ketahuan mencontek ketika ujian akhir. Dengan demikian mereka harus dikeluarkan dari sekolah. Teman saya mengatakan bahwa ia sungguh-sungguh bersyukur, kok untungnya saya tidak jadi mencontek. Coba kalau saya itu mencontek terus ketahuan, pasti tidak hanya dimarahi oleh orang tua, tetapi juga saya merasa malu dengan guru-guru, dengan sekolah, dan juga keluarga. Itu sedikit cerita dari teman saya. Mungkin kita juga pernah mengalami pengalaman yang serupa. Mungkin suatu kali Bapak Ibu karena mangkel bertemu dengan seorang, rasa-rasanya pengen ngamplengi ya, rasa-rasanya pengen mukul. Tetapi ada suara yang mengatakan, jangan dilakukan, itu tidak benar.
jangan dilakukan, nanti merugikan banyak orang. Penyertaan Roh Kudus tidak membuat kita seketika juga mempunyai banyak harta. Tidak seketika juga kita memiliki banyak jabatan. Tetapi penyertaan Roh Kudus membuat kita tahu apa artinya kasih dan apa artinya berbuat kasih. Kalau suatu hal sudah tahu itu tidak benar, maka ya bisa dikatakan namanya ngawur, tidak tahu etika, semena-mena, dan sebagainya. Yesus sendiri dalam bacaan Injil mengatakan, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Dengan kata lain, kita juga senantiasa diingatkan untuk berbuat baik dan benar. Sekali lagi, merasakan kehadiran Roh Kudus bukan suatu hal yang mudah, tetapi justru dalam pengalaman hidup kita sehari-hari, ketika kita bertemu dengan situasi yang konkret, kita bisa merasakannya. Ada patah yang mengatakan, dewasa itu bukan mengenai usia, tetapi bagaimana ia bersikap. Kedewasaan tidak hanya menyangkut anak-anak muda ataupun orang dewasa saja. Tak jarang sudah tua juga tidak bisa bersikap dewasa. Mungkin juga sampai ada omongan yang mengatakan, kok anaknya lebih bisa diajak mikir daripada orang tuanya. Kedewasaan menyangkut kita, bagaimana kita bersikap, berelasi, berbuat kasih dengan orang lain, dan membalas cinta kasih Tuhan. Kita semua tidak ada yang merasa pantas untuk datang menyambut tubuh dan darah Kristus. Tetapi karena rahmat-Nya lah kita dimampukan untuk datang ke gereja, untuk menyambut tubuh Kristus. Agar kita senantiasa diingatkan bahwa kasih Tuhan tidak pernah membeda-bedakan, tidak pernah terkecualikan, entah dia berasal dari mana, sedang mengalami peristiwa apa, berbuat dosa apa, berbuat kesalahan apa, tetapi inilah letak rahmat dan juga Roh Kudus yang senantiasa menyertai kita. Tinggal bagaimana kita dalam hidup sehari-hari akhirnya membalas cinta kasih Tuhan. Kalau dalam hidup harian kita tidak pernah merasakan bagaimana kita dikasih oleh orang lain, maka tak jarang juga kita seringkali menuntut ini dan itu kepada Tuhan. Tetapi sebaliknya, ketika kita mau bersyukur lewat pengalaman-pengalaman sederhana yang kita alami, kita juga mudah untuk berbuat kasih. Sebagai penutup renungan saya punya sebuah lagu ini. Lagu ini saya ciptakan ketika saya tinggal baru beberapa bulan di paroki Muntilan. Waktu itu saya operasi kaki, kemudian setiap hari saya hanya misa pagi bersama dengan Romo Mardi. Rasa-rasanya jalan kaki dari pastoran sampai gereja itu terasa sungguh jauh. Bahkan waktu itu saya sempat merasa rindu untuk sekedar datang ke gereja. Judulnya Perjamuan Kudus-Mu. Syukur kepadamu Tuhan atas segala pengorbananmu. Meski hati tak pantas, tapi kau menerima dengan segala dosaku. Syukur kepadamu Tuhan, kau memberikan segala rahmat-Mu. Meski hati tak pantas, kau membasuhku dengan segala kasih-Mu. Layakkan aku menyambut hadir-Mu dalam perjamuan kudus-Mu. Terimalah aku dalam ampunan-Mu,
ku memujimu untuk selamanya. Kalau ada yang tahu lagunya, kita nyanyi bersama. Kalau tidak, ya sudah. Bisa minta tolong. Minta tolong ya, suara saya jelek. Syukur kepada Bentar, grogi saya. Saya terharu. Syukur kok Ali ya berarti ya. Syukur kepadamu Tuhan atas segala pengorbananmu. Meski hati tak pantas, tapi kau menerima dengan segala dosaku. Mau latihan orang ini ki. Syukur kepadamu Tuhan, kau berikan segala rahmat-Mu. Meski hati tak pantas, tapi kau membasuhku dengan segala kasih-Mu. Layakkan aku menyambut hadir-Mu dalam perjamuan kudus-Mu. Terimalah aku dalam ampunan-Mu, ku memuji-Mu untuk selamanya. Kita nyanyi bersama ya. Tadi elek, saya ingin coba untuk sing apik. Nah, tolong bantuannya. Kita bersama ya, sebisanya. Syukur kepadamu Tuhan atas segala pengorbanan-Mu. Meski hati tak pantas, tapi kau menerima dengan segala dosaku. Syukur kepadamu Tuhan, kau berikan segala rahmat-Mu. Meski hati tak pantas, tapi kau membasuhku dengan segala kasih-Mu. Kita nyanyi bersama ya. Layakkan aku perjamuan kudus-Mu.
selamanya. Terima kasih. Kapan-kapan nyanyi lagi. Loh. Nanti kalau tertarik lagunya bisa WA saya. Terima kasih. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percayakan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra yang tunggal Tuhan kita, Roh Kudus, setelah nafas dan dimakamkan, yang turut tepat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga di sebelah Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari setia akan datang mengadili orang hidup dan yang mati. Aku percayakan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Kita lanjutkan dengan doa umat. Saudara sekalian, karena cintanya yang begitu besar kepada manusia ciptaannya, Allah Bapa bersama dengan Tuhan Yesus Kristus, Sang Putra, telah menganugerahkan Roh Kudus kepada semua murid-Nya. Dengan ilham Roh Kudus yang bersemayam dalam hati kita, marilah kita panjatkan doa-doa kita kepada Allah yang Maha Murah. Bagi segenap gembala gereja, Sri Paus, para uskup, dan para pembantu mereka, semoga mereka selalu bersandar kepada Roh Kudus dalam melayani umat. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para pemimpin bangsa, pejabat pemerintah, dan pelayan masyarakat, semoga mereka selalu jujur dan setia pada bisikan hati nurani, serta senantiasa mengusahakan damai sejahtera dan kerukunan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi mereka yang lemah, putus asa, tak punya gairah hidup, semoga mereka dipenuhi kuasa Roh Kudus, yakni Roh Penghibur dari Tuhan, sehingga menemukan kekuatan kembali dalam hidup mereka dan semangat mereka terbarui. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi para baptisan baru dan calon penerima komuni pertama, semoga Roh Kudus mengobarkan semangat mereka sehingga semakin terlibat dalam persekutuan jemaat dan dalam karya pelayanan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Bagi kita yang berkumpul pada hari pesta Pentakosta ini, semoga Allah Bapa yang Maha Kuasa berkenan mencurahkan kembali Roh Kudus yang telah kita terima saat pembaptisan dan penguatan, agar kita semakin terdorong oleh kuasa Roh Kudus itu dan semakin bergairah dalam hidup menggereja dan bersaudara dengan semua orang. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita juga berdoa bagi seorang umat yang akan menempuh ujian semester. Semoga Tuhan berikan karunia, kesehatan, dan juga kelancaran. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita juga doakan untuk ayah, ibu, suami istri, anak-anak, adik kakak, kakek nenek, komunitas, dan siapapun yang tinggal bersama dengan kita, agar Tuhan senantiasa memberikan rahmat kesehatan, kebahagiaan, dan berkat yang melimpah kepada mereka. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan. Mari kita juga berdoa untuk anak-anak, untuk saudara yang pada minggu-minggu ini sedang menempuh ujian semester. Semoga mereka senantiasa diberikan ketekunan dalam belajar, semangat dalam belajar, dan juga kesehatan. Utuslah Roh-Mu ya Tuhan.
dan jadi baru seluruh muka bumi. Mari kita sampaikan permohonan kita masing-masing dalam hati. Utuslah roh-Mu, ya Tuhan, dan jadi baru seluruh muka bumi. Ya Allah, Bapa yang Maha Kuasa, sudilah mendengarkan keluh kesah dalam hati umat-Mu. Semoga kuasa Roh Kudus menciptakan damai sejahtera di seluruh muka bumi dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan persembahan. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima roti yang kami persembahkan padamu, hasil bumi dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi roti kehidupan. Terpujilah Allah selama-lamanya. Terpujilah Engkau Tuhan Allah semesta alam, sebab dari kemurahan-Mu kami menerima anggur yang kami persembahkan padamu, hasil pokok anggur dan usaha manusia yang bagi kami akan menjadi minuman rohani. Terpujilah Allah selama-lamanya.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami, tak ada persembahan yang memadai sebagai tanda syukur atas karunia Roh-Mu sendiri, maka setelah menggabungkan roti dan anggur ini dengan kurban Kristus yang sangat berkenan kepadamu, agar kami semua semakin sehati dalam rohnya, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur pada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur padamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal. Sebab pada hari ini Engkau menyempurnakan misteri Paskah, Engkau menganugerahkan Roh Kudus kepada mereka yang Engkau jadikan anak-anak-Mu melalui persekutuan dengan Putra Tunggal-Mu. Roh yang sama pada awal kelahiran gereja telah menganugerahkan pengetahuan akan Allah kepada semua bangsa dan mempersatukan berbagai bahasa dalam pengakuan iman yang satu. Dari sebab itu, dipenuhi dengan kegembiraan Paskah, bersukacitalah seluruh bumi, segenap kekuatan surga dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurah Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Putra-Mu, Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung secara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia mecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami akan roti ini dan minum dari piala ini,
Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami persembahkan kepadamu Bapa, roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon sebagai kami yang menerima tubuh dan darah Kristus, dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami, Fransiskus, dan Uskup Agung kami, Robertus, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam keraiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Peran Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan kepadamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan, turut serta muji dan muliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus, Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Amin. Mari kita bangkit berdiri, kita nyanyikan doa yang diajarkan Yesus. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah beri damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu, selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus.
sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai ku tinggalkan bagimu, damai ku berikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Mari kita sampaikan salam damai. Kristus, Kristus, damai Kristus, Kristus. Saudara-saudari yang terkasih, lihatlah, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa kita semua. Berbahagialah kita yang diundang dalam perjamuan Tuhan. Ya Tuhan, saya tidak pantas Tuhan datang kepada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh. Tubuh Kristus mengantar kita sampai hidup yang kekal. Amin.
apakah ada yang meminta berkat? Maju ke depan. Mari kita doakan doa sedah komuni bersama. Allah Bapa yang Maha Pengasih, hari ini Engkau memperbarui muka bumi dengan mengutus Roh-Mu agar segala yang ada menghirup hidup baru. Semoga anugerah Roh Kudus yang ada dalam diri kami semakin tumbuh subur dan membuat kami semakin tekun, menyejukkan hati yang panas dan menghangatkan yang beku, menyemangati yang letih lesu, menghibur yang berduka, dan menyalakan api cinta-Mu di tengah keluarga serta masyarakat, agar semua orang menyaksikan karya-karya-Mu yang ajaib dan kelak menemukan kebahagiaan sejati bersama-Mu di surga dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.
Pengumuman gereja hari Minggu Paskah ke-7 tahun C, Sabtu sore 4 Juni 2022. Paroki Santo Antonius Padua Muntilan. 1. Kegiatan paroki. Mulai 1 Juni, misa tidak ada lagi pembatasan usia dan jarak. Telah dibuka pendaftaran anggota kelompok kategorial baru, yaitu kelompok karyawan muda Katolik atau KKMK Santo Antonius Muntilan. Pendaftaran melalui Google Form yang sudah diinformasikan di WA Group Info Paroki atau di Sekretariat Paroki. Akan dilaksanakan rekoleksi baptis bayi pada 5 Juni 2022 di Museum Misi Muntilan. Sedangkan baptis bayi pada 12 Juni 2022. Formulir pendaftaran dapat diambil di sekretariat. Akan dilaksanakan kursus persiapan hidup berkeluarga. Formulir dapat diambil di sekretariat. Pertemuan ibu-ibu paroki Jumat 10 Juni 2022 pukul 16 di Aula Paroki. 2. Perkawinan. Akan saling menerima sakramen perkawinan. Pengumuman kedua. Leonardus Budi Prasastya dari Paroki Hati Kudus Tuhan Yesus, Bantul, dengan Maria Angelin Indah Setianingrum dari lingkungan Ricardus Sanjaya Semampir. Immanuel Kujang Putra Perdana dari lingkungan Petrus Bali Mulya dengan Clara Hesti Widiawati dari Paroki Santa Maria Fatima, Banyumanik, Semarang. Umat yang mengetahui halangan perkawinan tersebut wajib memberitahu pastor paroki. Lain-lain, tidak ada perubahan jadwal Ekaristi di bulan Juni. Jadwal masih seperti biasa untuk Sabtu sore pukul 16.30, Minggu pagi pukul 8 pagi, dan Minggu sore pukul 16.30. Paroki Santo Antonius Padua Muntilan membuka lowongan pekerjaan sebagai sekretariat. Syarat-syarat dapat dilihat di sekretariat. Romo dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih kepada semua pihak sehingga perayaan Ekaristi dapat berjalan dengan tertib dan lancar. Marilah kita senantiasa menjaga protokol kesehatan dimanapun kita berada. Sekian pengumuman gereja. Terima kasih. Ikan hiu makan tomat. Saudara kasih, terima kasih untuk kita semua dan para petugas liturgi yang bertugas dengan penuh semangat. Mohon maaf, ini misa agak lama karena Hari Raya Pentakosta dan hampir semua liturgi juga sudah berjalan dengan normal. Saya sudah khotbah ya singkat, nih ya tapi misalnya ya lama. Oleh karena itu mohon dipahami nanti kalau dalam minggu-minggu berikutnya misa kok tidak lagi 1 jam karena hampir semua liturgi sudah berjalan seperti biasa. Mari kita mohon berkat Tuhan. Tuhan bersamamu. Semoga kita semua, keluarga kita, komunitas kita, dan segala rencana-rencana kita senantiasa diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudara terkasih, perayaan Ekaristi sudah selesai. Marilah kita mewartakan cinta kasih Tuhan. Amin. Dirimu diselamatkan.
saksi Kristus.